direkam. Yang di sini. Ditulis bagaimana Pak? Di kertas? Iya, baru difoto. Oke? Paling tidak tiga langkah lah. Cara kerjanya paling sedikit 3 langkah. Oke? Saya sudah rekam. Silakan. Ini nomor 52. Bagi yang bisa menjawab saya kirim. Karena sambil 5 orang tercepat. Jadi saya buka, silakan. Biar belum sampai 1 menit, silakan. Tapi kalau sudah sampai 1 menit, maka saya langsung bahas ya. Silakan. Perbandingan antara umur W dan A 3:1 jika 6 tahun yang lalu perbandingan usia mereka 5:1, berapakah usia W sekarang? Oke. Jadi cara kerjanya ini perbandingan, maka W banding A ya. Jadi W banding A bisa kita tulis W per A. Katanya dari soal adalah 3:1, berarti 3/1. Kita kali silang ya. W kali 1W sama dengan 3 kali A. Jadi W kita misalkan dengan 3A. Selanjutnya dia bilang jika ya 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu berarti W kurang 6. A juga dikurang 6. Sama dengan perbandingannya katanya 5:1. Berarti itu ditulis 5/1. Lalu kita kali silang lagi. Jadi W kurang 6 sama dengan 5 dikali A kurang 6. 5-nya kali masuk ke dalam ya. 5A min 30. Setelah itu kita substitusi nilai W-nya sama dengan 3A, menggantikan W di sini. Ya, jadi W-nya kita ganti dengan 3A. Tulis 3A kurang 6 sama dengan 5A kurang 30. Gabung A dengan A. Jadi 3A dikurang 5A sama dengan min 30 tambah 6. Oke. Jadi min 2A sama dengan minus 24. Jadi A saja adalah 12. Baru A itu. Nah, sedangkan W-nya adalah yang ditanya. W sama dengan 3 kali A. Nah, berarti 3 kali A-nya 12. Jadi jawabannya 36 tahun. Next. Nomor 53. Silakan bagi yang mau menjawab. 1 menit paling lambat dari sekarang. Nah, ini sama dengan cara yang tadi. K bandingin adalah 2/3. Jadi K per L sama dengan 2/3. Kita kali silang ya, jadi 3K sama dengan 2L, kita sendirikan K-nya. Jadi K sama dengan 2L per 3. Kalimat kedua, dia bilang 10 tahun yang lalu. Berarti berkurang ke belakangnya. Jadi K-nya kurang 10, L-nya juga kurang 10. Katanya perbandingannya 7:13. Jadi 7/13 kita kalikan silang. 13 dengan K kurang 10 sama dengan 7 dikali L kurang 10. Kali masuk. Jadi hasilnya adalah 13K kurang 130 sama dengan 7L kurang 70. Kita sudah misalkan tadi bahwa K itu sama dengan 2L per 3 ya. Jadi K-nya di sini kita ganti dengan 2L per 3. Diperoleh seperti ini. Nah, supaya hilang penyebut 3-nya maka semuanya kita kali dengan 3. Jadi sisa hasilnya adalah 26L kurang 390 sama dengan 21L dikurang 210. L-nya kita gabungkan ya. 26L kurang 21L itu 5L dan sama dengan 180. L-nya 180 bagi 5, L-nya adalah 36. Dapat L, kita akan mencari nilai K dari sini ya. K-nya kan 2L per 3, L-nya kita ganti dengan 36, maka K-nya adalah 2 dikali 36 dibagi 3. Jadi K-nya adalah 24, jadi nilai K adalah 36 tambah 24 sama dengan 60. Next, kita lihat nomor 54. 1 menit dari sekarang. Ya. Semua mobil dapat menempuh jarak 100 km dengan 12 liter bensin. Jika di tangki mobil terdapat 30 liter bensin, jarak yang dapat ditempuh mobil itu adalah berapa kilometer? Kalau kita perhatikan ini adalah soal perbandingan senilai ya. Karena semakin banyak bensin yang kita punya, maka semakin panjang jarak tempuh mobil itu. Kalau perbandingan senilai, maka berlaku perkalian silang. Nah, kita tulis kayak yang tadi ya. 100 km per 12 liter sama dengan N per 30 liter. Kita kali silang begini. Liter dengan liter kita bisa matikan. Jadi 12 kali N kan kali silang ke atas toh. Dengan 100 kali 30. Jadi 12N sama dengan 3000. N-nya 3000 bagi 12. Maka N-nya adalah
250 kilometer. Ya, kita lihat nomor 55. Lihat ya. Ini kalau kita perhatikan soalnya, ini adalah perbandingan senilai ya. Kenapa? Karena semakin banyak jumlah pekerja, maka pekerjaan semakin cepat selesai atau semakin sedikit hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Maka ini termasuk perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, maka berlaku perkalian lurus. Kalau perbandingan senilai, maka dia perkalian silang. Ini tidak, ini perkalian lurus ya. Jadi 20 pekerja per 15 pekerja sama dengan 18 hari per N hari. Dicoret pekerjanya kali lurus ya. Kali lurus berarti yang dimaksud itu ini 15 kali N yang dibawa dengan yang dibawa baku kali sama dengan yang di atas dengan yang di atas baku kali. 15 kali N adalah 15 N, 20 kali 18 adalah 360. N-nya adalah 360 dibagi 15, 24 hari. Next, kita lihat soal 56. Oke, sama dengan soal nomor 55 ini pasti juga perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin banyak jumlah pekerja, maka semakin sedikit waktu penyelesaian pekerjaan itu. Itu namanya berbalik nilai. Kalau berbalik nilai maka dia perkalian lurus. Tapi ini ada kata dihentikan 4 hari. Berarti kita bisa buat tabelnya. Banyak pekerja semula itu 28. Waktu yang dibutuhkan setelah dikerja 8 hari berarti 20 dikurangi 8 sisa 12 hari. Lalu istirahat 4 hari berarti sisa 8 hari harus selesai. 8 hari harus selesai, maka berapa banyak pekerja yang dibutuhkan. Lalu kita cari berapa banyak pekerja tambahan. Jadi langkah pertama cari dulu nilai N, yaitu banyak pekerja yang dibutuhkan untuk selesai dalam waktu 8 hari. Setelah itu 28 ditambah berapa menghasilkan nilai N ini. Nah, jadi 28 pekerja per N dengan 12 hari per 8 hari ya kali lurus. Kenapa? Karena perbandingan berbalik nilai. Jadi 8N kali bawah sama dengan atas kali atasnya 28 kali 12. N-nya 8N dengan 336, maka N 336 bagi 8, 42 pekerja yang dibutuhkan agar selesai dalam waktu 8 hari. Tapi bukan itu ditanya ya, yang ditanya adalah jumlah pekerja yang ditambahkan. Berarti 42 dikurangi pekerja semula 28, jadi jawabannya adalah 14 orang. Atau saya punya cara praktis, tambahan pekerja adalah banyak pekerja awal dikali lama libur per sisa hari sesuai target. Jadi 28 kali 4 per 8 kurang 4, 112 bagi 8, 14 orang. Ya ini soal turunan ya kuis berikutnya. Saya yakin Anda sangat jago soal turunan trigonometri ya. Jadi saya buka mulai dari sekarang, silakan menjawab. Lima 14 pekerja. Oke, Justin betul. Habis itu Annabel 2. Lalu Cheryl 3. Lalu Gladys 4. Lalu Joanna 5. Oke. Bagaimana yang lain ini? Apakah tidak mempunyai keinginan dapat nilai 100 di ijazah? Di rapor? Soal apa itu, Pak? Yang ini, turunan trigonometri. Pelajaran kelas 11 ini. Jelaskan.
lagi. Mereka kita belajar ini. Pelajaran kelas 11 ini. Ini lupa nih Pak, 1 tahun lebih. Ya, enggak apa-apa aja. Nanti kita jelaskan toh. Tapi tidak ada nilainya. Tidak apa-apa, namanya orang belajar, tidak apa-apa. 30 detik lagi. Ini pelajaran kelas 11 materi turunan. 15 detik. Oke. Oh, ada aja 1 orang menjawab. Iya, kita bahas ya. Y sama dengan sin X per sin X tambah cos X. Berarti ini adalah bentuk U per V ya. U-nya itu sin X yang bagian atas. Ini U, misalkan U. Diturunkan jadi U aksen. U aksennya adalah turunan dari sin itu cos X. V itu bagian bawah penyebutnya. Jadi V adalah sin X tambah cos X. Turunan dari V adalah V aksen ya. V aksen adalah turunan dari sin itu cos, turunan cos adalah min sin. Untuk soal ini adalah Y sama dengan U per V. U per V itu. Jadi Y sama dengan U per V, maka turunannya disebut dengan Y aksen. Y aksen adalah U aksen. V dikurang U V aksen per V kuadrat. Tinggal diganti nih. U-nya diganti sinus X, U aksennya diganti cos X, V-nya diganti sin X tambah cos X, dan V aksen adalah cos X dikurang sinus X. Kasih masuk ke rumus ini. Diperoleh ini, ya, cos X dikali sin X tambah cos X dikurang sin X dikali cos X kurang sin X per sin X tambah cos X pangkat 2. Nah, dikali masuk semua menghasilkan sin X cos X ditambah cos kuadrat X dikurang sin X cos X ditambah sin kuadrat X per sin X tambah cos X pangkat 2. Yang saya blok warna kuning itu habis ya, karena berbeda tanda dan bernilai sama, habis. Jadi tersisa aksen sama dengan cos pangkat 2x tambah sin pangkat 2x per sin X tambah cos X pangkat 2. Ada identitas trigonometri ini. Ya, cos pangkat 2x tambah sin pangkat 2x itu sama dengan 1. Jadi 1 per sin X tambah cos X pangkat 2. Sampai di sini sudah betul yang warna ungu. Tapi kalau mau lanjutkan juga bisa bagian bawah. Sin X tambah cos X pangkat 2 bisa dirubah jadi sin pangkat 2X tambah 2 sin X cos X ditambah cos pangkat 2X. Nah, ini juga bisa menyebutnya ini bisa dirubah jadi 1 tambah sin 2X. Begitu. Next, nomor 58. Silakan dijawab ya. Oke. Nah, seperti biasa kita harus cari turunan pertamanya ya. Turunan dari Y sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat kurang 12x tambah 7. Turunannya adalah Y aksen ya. Simbol turunan Y aksen. Jadi 2x pangkat 3 turunannya 6x kuadrat. Min 3x pangkat 2 turunannya adalah minus 6x. Dan min 12x turunannya adalah minus 12. Nah, syarat fungsi turun itu turunan pertamanya lebih kecil dari 0 kan fungsi turun. Kalau fungsi naik lebih besar dari 0. Kalau maksimum minimum turun pertama harus sama dengan 0. Jadi saya bisa tulis kembali 6x kuadrat kurang 6x kurang 12 lebih kecil dari 0. Supaya gampang perhitungannya maka kita bagi semua dengan 6. Dibagi 6 hasilnya adalah x kuadrat kurang x kurang 2 kecil dari 0. Faktorkan. Jadi x kurang 2 dikali dengan x tambah 1 lebih kecil dari 0. Dicari nilai x-nya ya. X kurang 2 sama dengan 0 maka x sama dengan 2. Begitu ini lagi. X tambah 1 sama dengan 0 maka x-nya sama dengan minus 1. Ketika gambar dan diuji titik maka jawabannya adalah min 1 kecil x kecil dari 2. Begitu ya.